Shalom Jemaat OCC dimanapun berada. Harapan kami semoga seluruh Jemaat berada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bersama mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita juga bersama dapat membentras dan memutuskan penularan virus COVID-19 agar wilayah kita bebas daripada ancaman COVID-19 ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberi kekuatan kepadaku, dalam Filipi 4 ayat 13. Dan apapun keadaan kita pada saat ini dan apapun situasi kita pada saat ini, Tuhan pasti membuka jalan dan memberkati kita semua.
lewat daripada situasi yang kita alami pada saat ini. Kami percaya begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Lewati pujian ini kita akan diberkati dengan kelimpahan. Amin. Amin.
Hai, oke. Sebentar lagi kami akan membawakan lagu Harapanku by JPCC Worship. So, kami harap kita semua dapat menghayati lirik lagu Harapanku ini, dan saya percaya kita ada personal encounter dan harapan yang daripada Tuhan, dan saya percaya semua kita dapat enjoy dan diberkati lewat daripada lagu ini. Thank you.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya juga sangat mengerti tentang keadaan dan suasana yang kita lalui pada saat ini. Namun dengan itu, ianya bukanlah satu pengakhiran dalam kita mencari kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Oleh yang demikian, pada saat dan kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk berkongsi tentang satu tema, yaitu hidup ini singkat. Dan firman Tuhan dan perkongsian ini juga adalah perkongsian singkat. Dan sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa dan saya akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa karena Engkau sekali lagi membawa kami untuk duduk diam mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, ampuni kami dan maafkan kami Tuhan dalam segala kekurangan dan kealpaan kami di dalam kami melaksanakan hidup yang benar sesuai dengan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Seluruh jemaat kami Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati segala persoalan yang ada Tuhan. Kami tempatkan itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dapat memberikan kami jawaban di atas segala kekurangan, di atas segala masalah persoalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, berbicara tentang hidup yang singkat, itu sudah diperkatakan oleh firman Tuhan. Dan ia diumpamakan bagaikan uap. Sebentar kelihatan dan ianya akan lenyap. Jika itu yang berlaku dan jika itu yang Tuhan gambarkan di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya, apakah respon kita tentang hal ini? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, satu hal yang menjadi keutamaan kita adalah kita terus berkesibukan di dalam kita mengejar kekayaan untuk kehidupan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini adalah sangat singkat. Sebagai orang yang percaya, kita harus meresponi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup ini adalah sangat singkat. Hidup kita ini akan berakhir pada suatu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Apabila hidup kita ini sudah berakhir, sudah tentu kita akan menghadap Tuhan. Apabila kita sudah menghadap Tuhan, satu perkara yang harus kita lakukan adalah kita harus bertanggung jawab kepada kehidupan kita selama mana kita hidup di dunia ini. Tuhan berjanji bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk di dalam kehidupan yang berkekalan. Setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dan kita kembali kepada Bapa kita di sorga, dan kita hidup dalam hidup yang berkekalan. Hidup yang tidak mempunyai tempo, waktu yang ditetapkan. Kita hidup di dunia ini dan firman Tuhan mengatakan, jika kita boleh menikmati hidup hingga ke 70 dan 80 tahun, itu adalah satu anugerah.
Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita harus berpikir, apakah yang sudah kita lakukan tentang hidup kita? Apakah kita sudah mengoreksi hidup kita? Dan apakah kita sudah menyadari? Ataupun kita sudah menyadari hal itu tetapi kita mengatakan, oh tidak mengapa, saya masih muda, saya masih punya kesempatan. Apakah itu yang kita pikirkan dan apakah itu yang sedang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Jika itu yang kita pikirkan dan jika itu yang kita lakukan, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita mengoreksi diri kita. Kesempatan yang kita ada ini adalah sangat singkat. Jangan kita mengandalkan kepada kemampuan pikiran kita secara manusiawi. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, hidup ini adalah sangat singkat dan kita perlu memfokuskan dan perlu kita mengharap dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, agar Tuhan dapat memberikan kita kemampuan di dalam kita menghitung hari-hari kita di kesempatan yang ada ini. Memang di dalam kehidupan kita memerlukan makanan dan kita memerlukan pakaian dan kita memerlukan uang untuk kita menguruskan hidup ini. Namun, apakah itu menjadi hal untuk segala-galanya di dalam kehidupan kita? Apa yang firman Tuhan katakan di sini ialah kita harus memperlihatkan segala kehidupan yang kita ada ini untuk kita membereskan segala hal-hal yang belum terberes di hadapan Tuhan. Jika kita belum bertobat, mari kita bertobat. Jika kita belum mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, di kesempatan yang ada ini mari kita mengaku. Mari kita melakukan bahagian kita. Di dalam Galatia 6 ayat 8, di dalam Galatia 6 ayat 8 yang berbunyi demikian, sebab barang siapa yang menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang Tuhan katakan, jika kita hidup mengikut kehendak kedagingan kita, maka di pengakhiran hidup kita nanti kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur di dunia ini. Jika kita menabur di dalam daging, maka kita akan menuai hasil di dalam kedagingan. Jika kita menabur di dalam roh, dan kita akan menuai hasilnya di dalam roh dan kebenaran. Oleh itu, melalui firman Tuhan yang kita pendengarkan pada saat ini, saya ingin mengajak kita sekali lagi untuk mengoreksi diri kita, agar kita dapat mengambil kesempatan dan waktu di hidup yang singkat ini untuk memperbetulkan segala kekurangan, segala hal-hal yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, apa yang diperlakukan oleh Tuhan Yesus? Ia tidak pernah mengejarkan kemewahan. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini dan dunia ini pernah menawarkan kepada Tuhan Yesus
tentang kehidupan yang senang ataupun mewah. Tetapi Tuhan Yesus menolak tawaran-tawaran dunia itu. Mengapa? Karena Yesus meletakkan dirinya dan meletakkan hidupnya, berusaha untuk hidup menurut kehendak Bapa di sorga. Jika Tuhan Yesus sudah melakukan bahagian hidupnya di dunia ini dengan menolak segala tawaran-tawaran dunia ini, mengapa kita yang hidup pada saat ini tidak melakukan dan tidak melihat dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sudah meletakkan landasan bagi kita. Dan Ia sudah melakukan satu contoh yang sungguh baik bagi kita. Seperti yang saya perkatakan pada awal tadi. Standar kehidupan kita sebagai orang yang percaya ialah kita harus hidup menurut Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi kita hidup menurut kehidupan Yesus itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk kita lakukan. Ya, mungkin bagi kita. Tapi pernahkah kita mengakui di hadapan Tuhan? Pernahkah kita mohon kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita? Pernahkah kita mengaku kepada Tuhan bahwa kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita itu harus kita perbetulkan? Dan pernahkah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa segala kekurangan yang ada pada kita itu adalah sesuatu hal yang harus kita ubah? Dan pernahkah kita melakukan hal-hal yang telah Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini? Dengan kita memberi alasan-alasan tentang hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia memfokuskan tentang kehidupan, kekekalan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Dan sehingga itu Yesus sehingga saat ini Dia hidup di dalam kerajaan sorga, hidup di dalam kehidupan yang berkekalan, hidup yang tidak mempunyai tempo dan waktu, bukan seperti kehidupan kita di dunia ini yang sangat singkat. Oleh itu saya yakin dan percaya jemaat Tuhan, kita mengambil keputusan pada waktu dan saat ini agar kita dapat memberi fokus kepada apa yang firman Tuhan kehendaki kepada kita. Kita jangan main-main dengan hidup ini. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini bukanlah hidup ataupun bukanlah kesempatan untuk kita bernafas, untuk kita main-main. Hidup ini Tuhan berikan untuk kita supaya kita mempunyai kesempatan dan waktu untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Oleh itu, mari jemaat Tuhan, apapun keadaan yang kita lalui, apapun keadaan yang kita nikmati pada saat ini, marilah kita terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita
terganggu. Jangan kita berhalangan hanya disebabkan oleh pandemik yang sedang mengganggu dan mengganas di dalam kehidupan setiap manusia pada saat ini. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita meletakkan kehidupan kita, ketika kita meletakkan diri kita di dalam landasan yang telah Tuhan tetapkan, segala sakit penyakit, segala persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Ramai orang yang merasa khawatir, ramai manusia yang merasa bimbang. Apakah hidup mereka akan berakhir untuk keadaan ataupun suasana seperti apa yang sedang melanda hidup kita pada saat ini. Dan ramai juga orang, dan ramai kawan-kawan saya yang sudah kehilangan bisnis, yang sudah kehilangan pekerjaan, yang sudah kehilangan mata pencarian. Dan mereka merasa bahwa hidup ini adalah sangat-sangat menekan. Dan bagi mereka hidup ini sudah tidak ada arti. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, marilah kita terus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Di kesempatan yang singkat ini, mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan, memberikan kita roh baru dan semangat baru untuk kita terus merubah segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu saya yakin dan percaya segala apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini pasti akan terlaksana. Dan hidup yang kekal itu pasti milik kita. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Terima kasih kepada Jemaat OCC untuk setia bersama dengan kami dalam pelayanan ibadah online hari ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan janji iman, bolehlah melakukan secara online atau bank in seperti yang terpapar di screen saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang minggu ini di dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita. Dan Tuhan memberkati kita semua.